Bentrokan pecah antara kelompok ormas dengan sejumlah debt collector atau penagih hutang di Jalan Raya Bogor, Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Kedua kelompok yang saling serang dengan batu, kayu, besi, hingga senjata tajam. Polisi yang tiba di lokasi bentrokan langsung mengejar dan menangkap sejumlah orang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Selain 7 orang ditangkap, polisi juga menyita barang bukti sejumlah senjata tajam. Diduga bentrokan dipicu masalah penarikan motor. Bentrok dua kelompok warga di kawasan komplek rumah Papan Kota Sorong yang terjadi sejak Rabu sore berlanjut hingga Kamis kemarin. Situasi mencekam karena kedua kelompok terlibat saling serang menggunakan senjata tajam hingga batu. Aparat kepolisian turun tangan untuk membuat suasana kondusif. Dipimpin Wakapolda Papua Barat Daya dan Kapolresta Sorong Kota, aparat melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan massa yang bertikai. Akibat bentrokan, seorang anggota Polresta Sorong Kota berpangkat Bribda terkena lemparan batu. Ia kemudian dirawat intensif di rumah sakit. Guna meredam aksi lanjutan, pihak kepolisian menggelar mediasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat dari kedua belah pihak. Sementara itu, 3 unit mobil polisi dibakar massa saat Satreskrim Polres Depok sedang menangkap terlapor kasus penyerobotan lahan dan pemilikan senjata api. 3 mobil ini dibakar di tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. TS bersama barang bukti berhasil diamankan. Sementara polisi belum menangkap pelaku pembakaran mobil. Tim Liputan iNews melaporkan. Paula Verhoeven mengadukan hakim ke Komisi Yudisial. Pengacara kondang Hotman Paris siap jadi kuasa hukum. Kasus dokter cabul kembali mencuat setelah tertangkap tangan merekam mahasiswi mandi. Selamat malam pemirsa, seorang oknum polisi di Palembang, Sumatera Selatan menganiaya mantan kekasihnya. Warga yang berupaya melerai penganiayaan justru ditodong senjata api oleh oknum tersebut. Bersama saya Reni Arumsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Polisi dan Akibat tak terima diputus cinta, seorang oknum polisi di Kota Palembang, Sumatera Selatan tega menganiaya mantan kekasihnya. Peristiwa berawal saat pelaku mendatangi korban di daerah Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku memintanya masuk ke dalam mobil, keduanya sempat terlibat cekcok hingga akhirnya pelaku menganiaya korban. Tak hanya itu, pelaku bahkan sempat menodongkan senjata api ke warga yang mencoba melerai. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di wajah dan bagian tubuh lainnya dan korban melaporkan tindakan tersebut ke polisi. Lalu dia nyuruh aku masuk ke mobil, ada cekcok, dilakukan perlawanan, sempat perlawanan. Lalu dia mukul hidung, memar di sini, terus sama di sini. itu siapa kita? Mantan.
Mantan dia profesinya apa? Oknum anggota polisi Tugasnya di mana? di Polrestabes. Sebelum memukul itu ada pengancaman nggak? Sebelumnya ada pengancaman tapi melalui chat media sosial. Oknum polisi berpangkat Bribka penganiaya mantan pacar telah ditangkap dan diperiksa Propam Polrestabes Palembang. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pengunjung Jatim Park terlempar dari wahana 360 pendulum. JTP mengaku siap bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Inilah video detik-detik pengunjung Jawa Timur Part 1 terlempar saat naik wahana 360 pendulum. Video ini viral sejak Kamis kemarin di berbagai akun media sosial. Menanggapi hal ini, pihak manajemen Jawa Timur Park melalui manajer marketingnya akan bertanggung jawab. Kejadian tersebut terjadi tanggal 8 April kira-kira sekitar jam 4 sore. Untuk bertanggung jawabnya seperti apa? Yang jelas kami segera melakukan tindakan evakuasi, ya, mengamankan korban dan juga pengunjung yang lain, mengevakuasi korban dan membawa korban langsung ke rumah sakit terdekat yang bekerjasama dengan manajemen rumah. Akibat peristiwa ini, korban mengalami patah 2 buah tulang betis kanan, patah tulang jari tengah tangan kanan, dan patah tulang jari manis tangan kanan. Polres Batu masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Seorang oknum dokter PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang mengetahui perbuatan oknum dokter tersebut langsung menangkap pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Ya, pria berinisial MA yang berprofesi sebagai dokter ini harus berurusan dengan polisi karena perbuatan mesumnya mengintip seorang mahasiswi. Selain itu, pelaku juga nekat merekam setiap adegan korban saat di kamar mandi. Aksi bejat pelaku terjadi di sebuah kamar indekos yang berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 15 April lalu. Pelaku sendiri diketahui merupakan tetangga kamar di indekos yang ditempati oleh korban. Polisi telah menetapkan MA sebagai tersangka. Ternyata diketahui pelakunya adalah inisial MA. Kemudian pada saat itu juga korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Oh, diamankan sendiri sama korban? Iya, benar. Korban membawa beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dan juga 1 saksi ahli pidana. Menerangkan bahwasannya memang benar pelaku mengakui perbuatannya. Pemirsa, Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus pelaku pencurian sepeda motor milik wisatawan Rusia. Saat akan ditangkap di halaman parkir minimarket oleh petugas, pelaku berinisial LC, warga Kabupaten Banyuasin ini sempat berusaha melarikan diri. Usai penangkapan dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor, drone, dan kamera aksi. Pencurian dilakukan karena tersangka melihat ada kesempatan saat korban tertidur di depan warung. Akibat perbuatannya, pelaku diancam 7 tahun kurungan penjara. Thank to police. Okay. Police. Thank you. And Terima kasih untuk Jurnalis, of course, journalists and international people who dan orang-orang repost Indonesia TikToks. dan yang repost di TikTok. Terima And kasih. I want to say sorry for this life. Mohon maaf untuk suara bapaknya. Because he stay prisoner because of me. Bukti yang ada tersebut segera akan kita serahkan. Tentunya kita dokumentasikan baik itu secara visual
atau pemotretan, kita buatkan berita acaranya. Dengan demikian tidak membuat satu tingkat kesulitan bagi Mr. Konstantin untuk kembali menggunakan kendaraannya untuk kembali ke kota Bali sebagai tujuan asal. Sebelumnya motor seorang turis asal Rusia hilang dicuri ketika dirinya tengah beristirahat di sebuah warung di kawasan seberang Ulu 2, Kota Palembang. Peristiwa tersebut terjadi saat sang wisatawan dalam perjalanan dari Bali menuju Danau Toba. Tak hanya motor, drone dan kamera GoPro milik korban juga dicuri. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Malam. Dianggap mengganggu psikologis serta mencemarkan nama baik keluarga, akhirnya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan model majalah dewasa Lisa Mariana ke Bareskrim Polri. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Ridwan Kamil dalam jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Jumat siang. Laporan ke polisi merupakan jawaban atas somasi dari pihak Lisa Mariana, di mana semua tuduhan yang dilayangkan adalah tidak benar. Pertama, kami ingin menanggapi dulu bahwa pada hari Jumat yang lalu, tanggal 11 bulan 4, klien kami, Pak Ridwan Kamil telah disomasi oleh pihak kuasa hukum LM, gitu, di mana terhadap somasi tersebut kami telah menanggapinya yaitu sebagai berikut. Pertama, klien kami menolak seluruh dalil-dalil dalam klaim dalam somasi tersebut karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kemudian, kedua, kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur. Dan ketiga, klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Itu tanggapan kami, jawaban kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum LM. Kemudian atas dasar tersebut kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah melakukan membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri, yaitu kami telah membuat laporan atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1, junto pasal 35 dan atau pasal 48 ayat 1 dan 2, junto pasal 32 ayat 1 dan 2, dan atau pasal 45 ayat 4, junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang transaksi dan elektronik ITE, informasi dan transaksi elektronik ITE, yang terjadi sejak bulan Maret 2025 terhadap seseorang yang secara... Ya, sehari sebelumnya pasangan Lisa Mariana angkat bicara terkait kekisruhan ayah biologis anak Lisa Mariana. Pasangan Lisa membantah bahwa anak Lisa adalah anak Ridwan Kamil. Yang melalui kuasa hukumnya, pasangan Lisa Mariana, Revelino Tuwase, mengatakan bahwa kliennya merupakan ayah kandung dari anak berinisial CA yang disebut Lisa sebagai anak Ridwan Kamil. Keterangan ini dibuat agar tidak ada informasi yang simpang siur dan merugikan sejumlah pihak. Ya, kita ke informasi lain. Setelah beberapa hari viral di media sosial, Ki, selebgram asal Bandung, Jawa Barat, membuat laporan ke polisi terkait dugaan kasus pelecehan oleh dokter inisial Y.
Ya, inilah Ki, selebgram asal Bandung yang tiba di Kota Malang dan langsung mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Malang Kota pada Jumat sore. Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, Ki membuat laporan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum Dr. Y. Kuasa hukum mengaku membawa sejumlah bukti atas tindakan dugaan pelecehan yang dilaporkan. Dengan terpaksa kita akhirnya melaporkan dokter yoga ini ke pihak kepolisian di Polresta Malang karena ternyata setelah pemberitaan dan beberapa statement-statement kita pikir dokter ini merasa bersalah kemudian menyerahkan diri, tapi nyatanya enggak. Jadi dengan terpaksa kita mengambil upaya hukum, kita bikin laporan hari ini. Kita laporan mengenai undang-undang kekerasan seksual ya, mengenai kekerasan seksual yang terjadi, pelecehan seksual yang terjadi, yang terjadi pada klien kami pada tahun 2000. Pemirsa, Paula Verhoeven melaporkan hakim yang menangani kasus perceraiannya ke Komisi Yudisial. Aduan yang dilayangkan Paula terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Yang pasca perkara perceraiannya dengan Baim Wong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komisi Yudisial di kawasan Jakarta Pusat. Paula melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Paula, majelis hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan dan juga terlapor. Sambil terisak, Paula mengaku sedih atas fitnah yang disampaikan dalam salah satu dalil yang menyebutkan Paula telah menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya. Sementara itu, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap bertemu Paula Verhoeven untuk berdiskusi membahas kasus yang menimpanya. Melalui Instagram, Paula Verhoeven menghubungi Hotman Paris dan curhat karena merasa disudutkan dan dipermalukan. Pemirsa, kemacetan parah yang terjadi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi cerita tak terlupakan bagi warga Jakarta. Pulang ke rumah ya! Saya juga mau pulang. Ya, mau ya? Ya! Bangun! Udah 1 jamnya! Kenapa gak bisa pulang di rumah? Macet. Hanya macet? Ya. Jika macet sedikit seperti itu ya. Tapi tidak ubah sekali. Kenapa? Jika aku marah ke siapapun, gak bisa ubah. Yes. Ini Indonesia ya? Kemacetan parah membuat warga asing ini marah-marah karena tak bisa pulang ke rumah dan terjebak macet selama berjam-jam lamanya. Namun akhirnya ia hanya bisa pasrah melihat kendaraan-kendaraan di depannya tidak bergerak sedikit pun.
Seorang pasien yang hendak dibawa ke rumah sakit Koja terpaksa diturunkan di jalan dan didorong menggunakan tandu oleh petugas medis karena ambulans yang ditumpanginya terjebak kemacetan parah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa ini terjadi tepat di jalur lambat dekat gerbang tol Koja Barat. Akibat kemacetan parah yang masih terjadi hingga Jumat pagi, perjalanan rangkaian kereta barang juga harus terhenti. Pasalnya, jalur kereta dari pelabuhan menuju stasiun Tanjung Priok terhalang rombongan truk trailer yang hendak masuk pelabuhan. Terhentinya laju kereta yang cukup lama juga membuat lalu lintas dari arah Koja Cilincing menuju Kelapa Gading mengalami kemacetan panjang. Pemirsa, di Lantas Polda Metro Jaya menerjunkan sebanyak puluhan personil untuk mengurai kemacetan yang terjadi di jalan akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan Terminal Peti Kemas NP City One. Ya, hingga Jumat malam masih terlihat antrian panjang satu jalur kendaraan yang akan masuk ke dalam Pelabuhan Peti Kemas NP City One, Koja, Jakarta Utara. Meski masih terjadi antrian, sejumlah pengemudi truk mengaku kondisi tidak lagi semacet seperti Kamis kemarin. Di Lantas Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 79 personil untuk mengantisipasi antrian 5.000 kendaraan yang akan memasuki Pelabuhan Tanjung Priok esok hari. Masih ada kemacetan atau enggak, Pak? Hari ini kami mendapatkan informasi, ini kan ada beberapa pelabuhan ya. Salah satu diantaranya JCT. Ya, salah satu diantaranya JCT. Kami mendapatkan data yang sudah dirilis itu ada 5.000 kendaraan yang akan masuk. Ini tentunya kita prepare, kita persiapkan, termasuk juga kita berkoordinasi dengan Porlantas untuk bisa menghimbau ataupun membatasi perjalanan ataupun pergerakan truk-truk yang akan masuk dari Yapek, termasuk dari itu. Ya, ini kita atur sedemikian rupa supaya mereka bisa datangnya tidak bersamaan, sehingga ada flow, ada jeda waktu proses mereka masuk ke dalam. Pemirsa, cerita pilu mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM. Sejumlah foto pemain sirkus Oriental Indonesia yang diambil sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an saat ini beredar di masyarakat. Foto-foto ini diambil saat sejumlah pemain melakukan atraksi sirkus di beberapa kesempatan. Ada juga sebuah foto yang bertuliskan curahan hati salah satu pemainnya yang jatuh saat atraksi dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya disetrumin, disetrumin Pak. Di badan saya, kalau saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung Pak selama 2 minggu. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia Taman Safari saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita, dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Kalau 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Terus pada tahun 81
29 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat show tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam, cukup lama lah di situ saya dirawat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Vice President Taman Safari Indonesia Barata Madi Kusno mengungkapkan pihaknya pernah menerima somasi dari mantan pemain sirkus yang menuntut pertanggungjawaban dengan nilai mencapai 3,1 miliar rupiah. Founder Oriental Circus Indonesia sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, membantah adanya penganiayaan dan menduga ada provokator yang sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia nggak bisa atraksi kan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya, tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah, kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya, itu juga kan sangat tidak dimasuk di akal gitu ya perbuatan itu. Meminta mereka untuk terisolasi dari dunia luar itu gimana Pak Tony? Di sirkus nggak mungkin lah ya. Sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya. Bagaimana isolasi? Nggak bisa juga. Kan sirkus itu bebas ya. Malah anak-anak itu kan biasa bantu. Kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh. Ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya. Bantu pengunjung, bantu apa,